Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Lutfi. Ibu merupakan mahasiswa P3K dari UPI Kampus Purwakarta yang akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia bab 4 tentang belajar berwirausaha. Oke anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat memahami dan mengimplementasikan tanda tanya sesuai dengan fungsinya sebagai panduan untuk membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Oke, anak-anak, siapa nih yang udah gak sabar belajar bahasa Indonesia? Yuk langsung saja kita belajar bahasa Indonesia. Coba anak-anak, Ibu mau tanya dulu deh ke kalian. Ada yang tahu nggak nih, apa ya wawancara itu? Iya, betul. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Seorang narasumber itu berarti seorang informan yang memiliki sumber terpercaya tentang suatu data atau peristiwa ya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira ada yang tahu nggak tujuan dari wawancara? Iya, betul. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wah, udah pada pinter-pinter ya anak kelas 5. Coba deh, Ibu mau tanya lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Apa saja ya unsur-unsur dari wawancara? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi unsur-unsur dari wawancara itu yang pertama ada pewawancara atau orang yang mencari informasi yang berkedudukannya itu sebagai penanya ya. Terus juga ada narasumber. Narasumber atau informan yang akan diwawancarai ya. Nah, seorang narasumber ini dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa, tapi memiliki keterkaitan dan perihal informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada tema atau perihal yang akan diwawancarakan. Tema itu sangat berperan dalam kegiatan wawancara loh, karena tema menjadi pokok sekaligus pembatasan dari hal-hal yang akan dibicarakan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada waktu atau kesempatan dan tempat wawancaranya. Nah, kira-kira bagaimana ya cara melakukan wawancara yang baik? Nah, cara melakukan wawancara yang baik itu menentukan topik wawancara. Nah, penentuan topik ini menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Selanjutnya ada menentukan narasumbernya. Narasumber itu dipilih dari orang yang benar-benar paham dan menguasai di bidangnya. Dengan begitu, informasi yang diperoleh benar-benar informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. Selanjutnya yaitu menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Daftar pertanyaan itu dapat disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, kita harus menerapkan etika-etika khusus loh. Nah, apa saja ya etikanya? Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya ada menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Lalu ada menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Dan yang terakhir yaitu fokus pada materi wawancara. Selanjutnya, tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuatnya tersinggung. Lalu, tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. Kemudian ada bersikap objektif dan simpatik. Dan yang terakhir yaitu merangkum dan menyampaikan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, anak-anak, etika-etika berwawancara yang tadi Ibu sebutkan itu harus kita terapkan ya, agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat pertanyaan wawancara dengan baik dan benar. Kenapa sih Bu harus dipersiapkan? Supaya wawancara kalian dapat berjalan dengan baik dan semua informasi yang kalian ingin tahu didapatkan. Nah, gimana ya caranya? Yang pertama itu kita harus membuat pertanyaan wawancara dengan kata tanya. Nah, kata tanya ini ada apa saja sih? Kata tanya itu ada apa?
Siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kata tanya yang pertama itu ada apa? Apa ini berfungsi untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, apa nama usaha yang dijalankan? Selanjutnya ada siapa. Siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang menjalankan usaha tersebut? Oke, selanjutnya ada kapan. Kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan usaha tersebut didirikan? Nah, selanjutnya ada di mana. Di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana usaha tersebut dijalankan. Oke, selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara agar usaha ini tetap eksis di kalangan pengunjung. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa ini berfungsi untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa Anda memilih usaha ini. Nah, tadi kita udah belajar tentang etika berwawancara. Kemudian, apalagi? Ya, unsur-unsur wawancara, kemudian tujuan dari wawancara dan pengertian wawancara ya. Oke, anak-anak supaya kalian lebih jago lagi nih, yuk kita berlatih. Silakan kerjakan, nanti kita akan bahas bersama. Sudah? Wah, oke keren banget nih, cepet banget ya kalian. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan wawancara? Ada yang tahu? Iya, betul. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber, Peter. Next, selanjutnya ada apa tujuan kita melakukan wawancara? Apa ya tujuan melakukan wawancara? Ada yang tahu? Iya, betul. Tujuan dari wawancara yaitu mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pinter. Oke, selanjutnya, sebutkan unsur-unsur dari wawancara. Ayo, tadi apa aja ya unsur-unsur dari wawancara? Ada yang tahu? Betul ya, adanya pewawancara, adanya narasumber, kemudian ada tema, kemudian ada waktu serta tempatnya. Pinter. Oke, selanjutnya sebutkan 6 kata tanya. Aduh, tadi kita udah belajar nih, apa aja ya kata tanya? Coba sebutkan. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Pinter. Wah, anak kelas 5 udah pada pinter-pinter ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermakna bagi kita semua. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.